Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini, teman-teman? Semoga pastinya kamu baik-baik aja ya. Kita hari ini akan membaca-baca lagi, namun jangan lupa Sora perlu menekankan bahwa pembacaan ini adalah untuk banyak orang dan umum, bukan pribadi ya. Jadi kalau nggak cocok santai aja, karena masih ada video-video lain di esok hari atau yang kemarin-kemarin sudah Sora tayangkan, karena tidak ada batasan waktu ya untuk penayangan video-videonya Sora. Sekarang kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu yang datang dengan versi terbaiknya kepadamu, yang datang dengan versi terbaiknya kepada kamu, ya teman-teman. Jadi di sini ada seseorang yang mungkin banget mau datang dengan versi terbaik dia untuk kamu, ya. Kita mau lihat ada energi seperti apa. Yang pertama ada dari sebuah energi kejujuran. Energi kejujuran ini, ya, bicara tentang bahwa sangat mungkin sekali seseorang yang ingin datang dengan versi terbaiknya kepada kamu adalah energi utama perubahan yang mau dia lakukan adalah menjadi seseorang yang jauh lebih jujur ya. Mungkin sebelumnya kamu berdiri dengan orang yang cenderung banyak tidak jujur, manipulatif atau menutupi dan sebagainya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini ada energi kejujuran ya, yang menjadi kunci utama dari adanya suatu perubahan ini ya teman-teman. Jadi orang ini menginginkan suatu kejujuran ya. Lalu di sini adalah energi dari penerimaan. Oke? Sebelumnya kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sibuk denial ya teman-teman. Entah dia denial perasaannya, entah denial itu kayak menolak gitu ya teman-teman. Denial itu menolak, memungkiri gitu loh ya, perasaan dia ke kamu gitu ya. Atau bahkan sulit menerima kamu seutuhnya teman-teman di sini. Mungkin ada penolakan di sana dan sebagainya. Tapi di sini ada energi penerimaan yang sangat besar yang sedang terjadi ya. Jadi mungkin sangat mungkin dia itu ingin menerima kamu apa adanya. Dia ingin menerima perasaan dia sama kamu apa adanya. Dan di sini teman-teman ada energi perubahan. Jadi jelas ya. Di sini jelas banget kelihatan ada energi utama dari yang namanya perubahan ke arah yang lebih positif gitu ya. Mungkin sebelumnya dia belum memahami, sebelumnya dia mungkin belum mengerti. Sekarang ada perubahan untuk menjadi niatan untuk datang dan berubah dengan sesuatu yang lebih baik. Oke? Sorry. Kita mau lihat ya teman-teman, kamu berdiri dengan siapa sih orang ini sesungguhnya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang itu yang ingin sekali untuk segera punya abundance ya, memulai abundance yang baru ya, benar-benar yang punya finansial yang benar-benar besar gitu ya. Jadi orang ini sedang berusaha mencari kesempatan untuk membuat finansial yang jauh lebih baik ya. Entah itu masalahnya dia mau mulai kerjaan baru, mulai bisnis baru, mulai usaha baru teman-teman di sini ya. Dengan tujuan apa? Dia itu pingin bisa lebih stabil. Ketika finansial dia stabil, otomatis segala perubahan yang lain akan mengikuti jadi stabil juga. Lalu di sini ada tentang yang namanya energi memenangkan ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh jadi kayak pingin orang yang berhasil, pingin jadi orang yang sukses, pingin menjadi orang yang jauh lebih positif ya teman-teman di sini energinya. Ya, orang ini itu cukup banyak dikenal sama orang-orang di sekitarnya dia gitu ya. Orang ini juga senang mendapatkan support ya. Jadi dia kalau kerja tuh senangnya sama ada bawahan atau ada yang support dia. Di sini ada dari Scorpio, Taurus, Virgo, lalu di sini ada Leo. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang the fool ya. Orang ini tuh bisa saja suka jiwa yang bebas, oke? Sorry, tenggorokan aku. Orang ini terkadang bisa kelihatan ceroboh gitu ya. Orang ini juga terkadang bisa kelihatan sangat-sangat sulit berkomitmen karena diri dia yang bebas. Jadi mungkin bisa saja sikapnya dia, perilakunya dia itu cenderung kayak sesuka-sukanya gitu loh ke kamu gitu ya. Dan di sini orangnya juga kalau Sora lihat itu adalah orang yang penuh dengan spontan ya. Jadi kadang apa yang dia lakukan itu pun belum benar-benar dia pikirin teman-teman ya. Orang ini juga suka banget berperjalanan, mungkin dalam kerjaan ataupun pribadi. Orang ini penuh dengan ketidakjelasan sebelumnya teman-teman. Ya mungkin ada aja sikap dia yang gak jelas, sikap dia yang abu-abu, sikap dia yang cenderung pasrah tanpa banyak melakukan hal gitu ya. Ada orang-orang yang memang
secara psikologi itu teman-teman suka untuk ngediemin masalah ya. Jadi respon orang terhadap masalah itu beda-beda. Ada yang cenderung ngediemin, ada yang cenderung ngelawan balik, ada yang cenderung ngebuat orang lain yang nyelesain buat dia. Nah, orang ini tuh tipe yang cenderung ya udah deh pasrah aja gitu ya, pasif nanti gimana aja gitu ya. Jadi seperti menyalahkan kepada alur dan kepada waktu gitu ya. Selain daripada itu, orang ini itu memang kurang sama yang namanya arah dan tujuan. Jadi orang ini tuh kayak segala sesuatunya itu karena jiwanya terlalu bebas. Jadi kadang-kadang arah dan tujuannya itu memang kurang jelas dalam hidup ini. Jadi kayak tipe yang mengalir. Nah, kamu lihat gambarnya air ya backgroundnya. Jadi tipe yang ya udahlah jalanin aja lah, mengalir aja dengan waktu dan sebagainya ya. Tapi gimana pun juga dia punya perasaan romantisme sama kamu, perasaan peduli sama kamu sebenarnya gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia juga adalah sosok yang dewasa. Jadi dewasa dalam arti bukan belum tentu secara perilaku, bisa saja secara usia yang sebenarnya mungkin saja dia tuh seperti sudah tua ya, kamu bilangnya mungkin gitu loh. Tapi kok perilakunya seperti itu Sora, ya ada ya orang yang seperti ini. Oke. Di sini ada tambahan dari Pisces. Kita mau sekarang lihat bagaimana sih situasi hubungan kamu dengan orang ini. Bagaimana situasi hubungan kamu sama orang ini. Kamu saat ini berada dalam situasi hubungan itu yang penuh dengan tujuan untuk bisa segera ada aksi yang jelas gitu ya. Kalau Sora lihat di sini juga adalah tentang visioner. Hubungan ini sedang mulai dipikirkan arahnya itu mau ke depan tuh seperti apa sih gitu loh ya. Tapi di sini juga ada usaha untuk merasa optimisme sama hubungan ini. Terlepas dari apapun situasi masalahnya, kamu di sini tuh kayak menginginkan untuk lebih optimis, mungkin ke depan ada perubahan. Ada isu apa dalam hubungan ini? Teman-teman, di sini memang ada isu tentang keputusan ya teman-teman. Oke, tentang keputusan, tentang jalan ya teman-teman. Artinya bisa saja kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang belum jelas mau keputusannya seperti apa, belum jelas mau arahannya itu seperti apa, kayak gitu ya. Terus habis itu kayak orang yang pilihan dua gitu loh. Selalu tuh dari kemarin seorang nggak tahu kenapa selalu keluar kartu-kartu yang namanya pilihan ya. Entah pilihan mau udahan atau mau lanjut, pilihan antara kamu sama yang lain. Yang lainnya itu bisa saja memang orang ketiga ya, pria lain, wanita lain, atau memang misalnya orang tua dan yang lainnya, atau memang lanjut atau udahan. Ya, itu yang bisa saja yang tadi kan Sora bilang, ketegasan yang kepelin-pelanan dia itu ada karena di sini ada dualitas ya, dan di sini ada satu keinginan dia, sisi shadownya adalah dia itu ada sisi greedy, dia ingin memiliki semuanya. Oke. Sehingga hubungan ini tuh cenderung vakum, komunikasi itu tidak ada. Kenapa? Karena bisa saja kamu pun mencari tenang, dia pun mencari tenang, jadi seperti pasif masing-masing. Ya, dia pasif, kamu juga pasif gitu loh ya. Sama-sama quiet, sama-sama diem, sama-sama ngerenung gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Itu kenapa dia itu kayak akhirnya kalian tuh memilih untuk diem, untuk sama-sama saling berpikir dulu gitu loh ya teman-teman. Lalu dari proses diem itu ya, apa yang terjadi gitu ya. Di sini teman-teman dia merasakan ada satu perasaan banyak sisi yang dia itu lebih merasakan pakai perasaannya, lebih kepada terkoneksi sama dirinya sendiri juga ya, dan menjadi sosok yang kayak lebih mungkin diskusi juga dengan ibunya, atau menjadi sosok yang seperti ibunya teman-teman, yang mungkin banyak kasih masukan juga buat dia kalau yang Sora lihat ya. Karena orang ini tuh mungkin banget deket sama sosok ibunya ya, atau orang yang dia seperti ibunya sendiri ya. Kalau dia dibesarkan sama neneknya ya neneknya lah sudah jadi ibunya gitu loh. Dia dibesarkan sama tantenya ya tantenya lah yang jadi ibunya gitu loh ya teman-teman. Dan di sini orang ini pun mendapatkan pemikiran baru, menjadi lebih clear, lebih jelas gitu loh ya. Kalau dia itu memang harus ada breakthrough, harus ada perubahan, harus ada komunikasi yang lebih jelas, harus ada pemikiran-pemikiran juga yang baru. Artinya gini, pemikiran tentang kepelin-pelanan, sikap kiri dan kanan, mungkin juga dia pernah ngilang gitu ya dari kamu dan sebagainya, nggak ada komunikasi dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dia sadari harus dia tinggalkan teman-teman. Oke. Nah, sekarang apa yang dia rasakan kepada kamu pada saat ini?
Orang ini tuh sekarang merasakan sangat-sangat punya keinginan yang kuat atau willpower yang sangat kuat, dan dia bisa banget memvisualisasikan dia itu ingin bisa bersama dengan kamu dan memanifestasikan kamu, ya. Tapi kali ini dia tuh sudah lebih siap dengan suatu energi, aksi, pikiran gitu ya, untuk segalanya, untuk bisa yang namanya dia lakukan. Jadi bisa ada aksi atau tindakan yang akan dia lakukan, teman-teman, di sini kalau Sora lihat. Jadi sekarang tuh lebih kepada mempersiapkan diri untuk yang segalanya yang dia punya, yang terbaik yang dia bisa, itu yang akan dia lakukan, teman-teman. Oke. Di awal sudah ada energi pembukaan tentang perubahan, tentang habis itu tadi tentang kejujuran, dan juga tentang yang namanya penerimaan. Kita lihat ya, ada perubahan apa lagi yang dia datang dengan versi terbaiknya ke kamu, apa yang dia ingin lakukan, ya. Teman-teman, sikap dia yang sebelumnya memang cenderung tidak tegas, cenderung tidak jelas, indecisions gitu ya. Sekarang kalau Sora lihat sudah mulai bergerak ke arah dia itu ingin bisa lebih tegas dalam mengambil suatu keputusan, ya. Jadi kayak menjadi sosok yang lebih tegas, sosok yang lebih jelas, teman-teman. Oke. Dan artinya gini, begitu banyak perbedaan ya di antara kalian berdua, tapi di sini kalau Sora lihat ada keinginan dia untuk yang ya udah, kalaupun kita ada perbedaan di sini, jangan sampai perbedaan itu malah menjadikan kita suatu masalah gitu loh ya. Perbedaan itu justru harusnya bisa saling melengkapi. Jadi kayak lebih kalau Sora lihat di sini, lebih kepada menerima kalau kamu adalah pribadi yang berbeda dengan dia gitu ya. Mungkin sebelumnya dia itu lebih menuntut kamu tuh harus seperti dia, atau kamu harus seperti yang dia mau gitu ya. Dan di sini sebelumnya mungkin saja orang ini itu punya banyak pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan yang tidak sehat ya, tidak sehat bagi si fisik ataupun tidak sehat bagi pikiran. Kalau Sora di sini, orang ini tuh kayak lebih berubah untuk ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, dimana mungkin dia lebih bisa men-taking care kesehatan dia bisa lebih men-taking care pikirannya dia juga menjadi lebih positif, teman-teman. Ya. Dan di sini ada energi dari pertemanan, ya. Di sini ada energi dari pertemanan, ada energi dari persahabatan. Artinya, orang ini juga ingin menjadi sosok yang bisa menjadi teman kamu atau bisa menjadi sahabat kamu, ya. Mungkin sebelumnya orang ini tidak pernah benar-benar menunjukkan support dia sama kamu, ya. Jadi orang ini tuh kalau Sora lihat, ingin bisa menjadi seseorang yang lebih baik, teman yang lebih baik untuk kamu. Dan orang ini ingin menjadi pembawa kebahagiaan yang lebih banyak, ya. Artinya mungkin selama ini banyak kesedihan yang dia berikan kepada kamu, kekecewaan, luka, dan sebagainya. Tapi orang ini sekarang ingin datang membawa lebih banyak kebahagiaan. Artinya apa? Dari perilaku dia, ya, dan perkataan dia dan segala macamnya. Kalau Sora lihat, dia ingin menjadi sosok yang lebih positif, teman-teman, ya. Kalau sebelumnya dia itu cenderung lebih nggak happy gitu ya, banyak segala macam. Kalau Sora di sini lebih kepada kepingin jadi lebih positif. Ketika energinya lebih positif, otomatis akan lebih banyak kebahagiaan yang bisa dirasakan, ya. Orang ini juga ingin menunjukkan sikap yang lebih menghargai kamu, ya. Mungkin sebelumnya pengorbanan kamu, apa yang sudah kamu lakukan untuk orang ini, kok seperti terasa tidak pernah benar-benar dihargain, teman-teman, ya. Tapi dengan kesininya, dia semakin bisa melihat bahwa, oh, aku harusnya bersyukur loh atas apa yang sudah kamu lakukan buat hidup aku, apa yang sudah kamu berikan sama aku, pengorbanan kamu seperti apa, kamu sudah melakukan apa aja untuk aku, ya. Dan berhenti untuk terus menyalahkan orang lain. Jadi di sini adalah berhenti dengan adegan saling menyalahkan kalau Sora lihat ya. Mungkin sebelumnya ketika banyak sekali perdebatan gitu ya, selalu ada adegan salah menyalahi gitu ya. Artinya mungkin dia membela diri, dia nyalahin kamu dan sebaliknya, teman-teman, ya. Dan dia ingin menjadi sosok yang lebih kuat. Sebelumnya mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung lemah, cenderung di bawah tekanan lari, cenderung tidak menjadi sosok yang bisa diandalkan dan kuat. Tapi Sora lihat di sini dia ada keinginan untuk datang menjadi sosok yang lebih kuat, yang ingin dia sampaikan kepada kamu, ya. Yang pertama adalah, teman-teman, dia itu kayak
pingin ngeklaim kamu jadi punyanya. Jadi kalau selama ini mungkin dia kelihatan seperti kamu tuh pingin memiliki aku apa enggak sih? Ya sekarang orang ini dengan pasti ingin datang dengan versi terbaiknya untuk mengklaim kamu jadi punyanya dia, supaya kamu itu nggak diambil sama yang lain gitu loh ya. Kalau selama ini orang ini tuh banyak banget dipengaruhi sama pendapatnya orang, sama pikirannya orang lain ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini pada saat ini ingin menjadi seseorang yang lebih kayak ya udah, aku fokus aja sama apa pemikiran aku, bukan apa kata orang lain. Jadi mau jadi sosok yang lebih tegas gitu loh teman-teman, yang tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Orang ini juga salah satunya sangat tertarik sama daya tarik dari energi kecerdasan kamu. Jadi di sini memang kamu itu sangat smart, sangat pinter gitu. Banyak dari kalian itu yang sangat pinter. Pinter itu tidak harus bersekolah dengan S1, S2, S3, S-doger gitu ya. Tapi artinya di sini cerdas dalam melihat segala sesuatu, menganalisa segala sesuatu ya teman-teman. Oke. Kalau sebelumnya ada situasi yang unclear atau ada situasi yang belum jelas, maka orang ini pun ingin datang untuk memperjelas segalanya gitu loh ya. Karena sebelumnya orang ini mungkin saja bingung dengan koneksi yang ada di antara kalian. Dan orang ini benar-benar ingin datang dan ingin benar-benar memulai awal yang baru, dan segala yang lama itu sudahlah dikesampingkan. Artinya orang ini benar-benar ingin mengesampingkan segala sesuatu yang sudah ada di masa lalu. Jadi ingin fokus sama apa yang ada sekarang. Orang ini juga pingin datang dengan yang pasti pingin menjadi sosok yang lebih baik. Karena orang ini kalau Sora lihat sudah tujuannya itu jauh ke depan, untuk yang ada yang namanya berkeluarga dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau Sora lihat orang ini itu kayak pingin punya satu keluarga atau pingin satu family sama kamu ya. Artinya sudah jelas nih arahnya ke arah pernikahan, keseriusan dan sebagainya. Oke. Dan orang ini juga kepingin banget untuk bisa manjain kamu ya. Selama ini mungkin kamu yang selalu memanjakan dia, tapi kali ini dia pingin datang dengan jelas dan pasti. Dia yang pingin manjain kamu. Orang ini itu menyadari ya, kamu itu juga banyak banget membawa dia untuk menemukan dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau tidak ada pertikaian di antara kalian, tidak banyak penyadaran dari kamu gitu loh ya. Sangat mungkin orang ini bahkan tidak mengenal pribadi dirinya dengan lebih baik. Oke. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian, atau bagaimana masa depan kalian? Di sini teman-teman ada kartu dari Knight of Pentacles. Jadi ada masa-masa di depan perjuangan yang realistis, pelan tapi pasti untuk perwujudan masa depan. Jadi di sini adalah sesuatu tentang materialisasi. Artinya apapun yang diniatkan sama orang ini ataupun apa yang diniatkan sama kalian berdua itu akan diwujudkan secara nyata gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat pingin diwujudkan secara nyata dan pingin direalistiskan teman-teman ya. Tapi segala sesuatu itu lebih kepada memang realistis aja. Jadi lebih ditunjukkan kepada sikapnya, kepada kesetiaan dan pertanggungjawaban. Jadi ini kartu yang sangat positif teman-teman. Kartu yang kamu akan bisa melihat dengan jelas perubahannya dia. Kak, tapi aku belum lihat loh dia bla bla bla. Nah, kalau kamu tidak bisa melihat perubahan itu dengan jelas, dengan mata kepala kamu sendiri secara nyata, berarti ini bukan pembacaan untuk kamu. Itu realistisnya. Oke. Lalu yang kedua, kalau memang kartu ini pembacaan ini untuk kamu, dia akan menunjukkan kok gitu. Atau kamu bisa bilang sama dia, aku ingin ditunjukkan dengan nyata, dan dia akan lakukan itu ya. Jadi di sini kayak ada sesuatu yang arahnya lebih positif sih Sora lihat. Ada sesuatu yang valuable dari hubungan ini yang bisa dilakuin gitu ya. Dan di sini ada arah yang sangat positif teman-teman untuk hubungan ini tuh ke depannya seperti apa. Oke. Nah, nasihat untuk kamu apa? Kalau kamu masih banyak kegelisahan dan ketakutan, teman-teman coba dikontrol dulu kegelisahan sama ketakutannya. Itu wajar ya. Apalagi setelah banyak serial yang terjadi. Oke, tapi balik lagi teman-teman. Oke, kalau kamu memberikan batasan sama pikiran kamu menjadi negatif, tidak ada manifestasi yang positif. Manifestasi positif itu juga dari berbagai arah ya. Kalau cuman dia doang, kamunya enggak kan juga susah. Ya, intinya adalah berfokus terhadap hal-hal yang realistis sambil jalan pelan-pelan. Kamu kan juga bisa memanifestasikan juga kayak gitu loh. Jadi nggak usah harus yang buru-buru juga. Ini kan perlahan tapi pasti. Kamu bisa lihat gitu. Oh, ini realnya seperti ini kok gitu. Aduh, Sora, tapi kapan ya dia datang ke akunya gitu ya. Oke. Di sini Sora punya dice. Nah, di dice ini nanti ada angka 1 sampai 12. Ini bisa saja bulan keberapa dia datang ke kamu atau berapa bulan lagi. Ya. Nah,
kita coba lihat. Tapi ini juga bisa saja sih insight-insight dari ulang tahun kamu atau ulang tahun dia, atau terakhir kalian komunikasi bulan apa ya. Bentar. 9 ya, jadi bisa saja 9 bulan lagi atau bulan ke-9. 1 bulan lagi atau bulan ke-1. 1 lagi ya, bulan pertama atau 1 bulan lagi. 4 bulan atau bulan ke-4, 1 lagi ya. 11 bulan 11 atau 11 bulan lagi. Oke, tadi astrologinya Sora udah bacain ya teman-teman. Lalu teman-teman yang ingin beli piramid cleansing ini, sisa saat ini 4 buah aja untuk membawa energi pembersihan turun dari atas ke bawah ya, untuk membantu kamu kerja, untuk bantu kamu tidur dengan lebih tenang dan menghempas segala energi negatif. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk pemesanan piramida ini. Bentuknya pun udah Sora jelasin kenapa bentuknya seperti ini. Harga 200.000, saat sudah habis tidak di restock lagi. Silahkan pemesanannya di Instagram Sora @sora_tarot. Di sana kamu juga bisa personal reading, dan di sana juga kamu bisa beli barang-barang yang lain. Untuk yang mau aja. Oke, kita akan ke alfabetnya. B, O, J, L, F, T, B, R, X, M, K, G, P, D, dan ada A. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. Sora angkat di pause ya, 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga semua yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi Sahara. I love you as always. Bye-bye.